Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat terkait dengan kalorimeter, yaitu alat yang biasanya digunakan di bidang fisika maupun kimia, dan digunakan untuk mengukur perubahan energi panas dalam sebuah sistem. Di video ini, kita akan menjelajahi apa itu kalorimeter, bagaimana cara kerjanya, serta aplikasi dari alat ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami untuk mempelajari topik yang menarik ini. Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal apa itu kalor. Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Dan, kalorimeter sendiri adalah sebuah wadah yang dirancang khusus dan terbuat dari bahan isolator yang baik. Fungsinya adalah untuk memungkinkan terjadinya kesetimbangan termal antara zat-zat yang ada di dalamnya, tanpa adanya energi panas yang hilang ke lingkungan sekitar. Secara sederhana, kalorimeter membantu kita mengisolasi energi panas di dalam suatu sistem sehingga kita bisa mengukur perubahan kalor dengan lebih akurat. Hal ini sangat penting dalam eksperimen ilmiah, terutama saat kita ingin menentukan kalor jenis suatu zat. Cara untuk menentukan kalor jenis suatu zat ini dikenal sebagai kalorimetri, yaitu ilmu yang mempelajari pengukuran kalor dalam berbagai proses. Sekarang, mari kita pahami lebih dalam tentang kalorimetri itu sendiri. Kalorimetri adalah metode yang digunakan untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu zat, baik yang terjadi akibat perubahan fisik maupun kimia. Proses ini dilakukan menggunakan alat kalorimeter dan melibatkan beberapa prinsip dasar. Pada kalorimetri, kita mengacu pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi dalam sistem tertutup tidak dapat hilang atau bertambah, tetapi hanya dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Lalu ada yang disebut dengan kalor jenis. Kalor jenis merupakan energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis berbeda-beda untuk setiap zatnya. Zat dengan kalor jenis yang tinggi membutuhkan lebih banyak energi untuk menaikkan suhunya dibandingkan dengan zat yang memiliki kalor jenis lebih rendah. Selanjutnya, kita punya istilah kapasitas kalor yang berhubungan dengan massa dan kalor jenis zat. Kapasitas kalor yang dilambangkan dengan huruf C besar adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Secara sistematis, kapasitas kalor bisa kita hitung menggunakan rumus C sama dengan M dikali C, di mana M adalah massa zat dan C adalah kalor jenis zat tersebut. Dengan kata lain, energi zat, tentang jumlah Nah, pada dasarnya ada dua jenis kalorimeter yang umum dipakai, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Kalorimeter bom biasanya digunakan untuk mengukur energi dalam reaksi pembakaran. Desain yang tertutup dan kuat memungkinkan alat ini menahan tekanan tinggi selama percobaan. Sampel yang dibakar ditempatkan dalam bom yang dikelilingi air dan peningkatan suhu air mencerminkan energi yang dilepaskan. Sementara itu, kalorimeter sederhana lebih praktis dan digunakan untuk eksperimen yang lebih membutuhkan kondisi tertutup. Biasanya hanya terdiri dari wadah isolator, air, dan termometer. Cocok untuk percobaan yang lebih aman dan sederhana. Kedua alat ini sama-sama mengukur perubahan kalor, tetapi digunakan sesuai jenis percobaannya. Selanjutnya, kita akan membahas asas penting dalam perpindahan kalor, yaitu asas Black. Asas ini menjadi dasar utama untuk memahami bagaimana energi panas berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Asas Black berbunyi, kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Artinya, ketika dua benda dengan suhu berbeda saling bersentuhan, kalor akan mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin hingga keduanya mencapai suhu yang sama. Secara matematis, kita bisa menuliskan sebagai Q lepas sama dengan Q terima. Dengan kata lain, energi kalor yang dilepas oleh benda panas akan sama besar dengan energi yang diterima oleh benda dingin. Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan untuk menghitung perpindahan kalor. Untuk zat, rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor yang berpindah, M adalah massa, dan C kecil adalah kalor jenis.
sedangkan delta T adalah perubahan suhunya. Kemudian untuk kalorimeter, kita gunakan persamaan Q sama dengan C besar dikali delta T, dengan C besar sebagai kapasitas kalorimeter dan delta T adalah perubahan suhunya. Persamaan ini membantu kita menghitung energi kalor yang diterima atau dilepaskan dalam proses pemanasan ataupun pendinginan. Dalam proses perpindahan kalor, kita juga mengenal dua jenis reaksi, yaitu eksoterm dan endoterm. Pada reaksi eksoterm, energi kalor dilepaskan oleh suatu zat sehingga suhu lingkungannya meningkat. Sebaliknya, pada reaksi endoterm, energi kalor diserap oleh zat tersebut dari lingkungan yang menyebabkan penurunan suhu lingkungannya. Prinsip eksoterm dan endoterm ini membantu kita memahami berbagai proses termal di alam dan industri, serta dalam eksperimen laboratorium. Oke, sekian pembahasan kita tentang kalorimeter. Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami perbedaan antara kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana, serta kapan masing-masing digunakannya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.